Sebagai negara anggota PBB dan G20, tentunya Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian dunia yang dilakukan melalui hubungan internasional. Hubungan internasional ini tentunya sangat penting dilakukan oleh bangsa Indonesia karena dapat memperkuat hubungan diplomatik antar negara lain. Indonesia juga dapat saling berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah global. Suatu negara baru dapat menjalin hubungan internasional manakala negara tersebut sudah mendapat kedaulatannya yang diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Suatu negara tentunya sangat perlu menjalin hubungan internasional karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup yang akan datang, baik dari kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan ketentuan alam tidak dapat kita pungkiri, bahwa suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan negara lain. Adapun peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia itu dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, menjadi anggota PBB dan G20. Yang kedua, mengirim pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya itu diambil dari militer Indonesia dan bertugas di bawah naungan PBB. Pasukan ini biasanya disebut dengan misi Garuda. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam gerakan non-blok. Gerakan ini merupakan organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Dan yang kelima, membuat deklarasi Juanda. Deklarasi ini merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia di kancah internasional agar Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan dan pulau-pulaunya. Dari beberapa upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, sebenarnya masih banyak cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, seperti menjadi anggota ASEAN dan lain sebagainya. Dan tidak jarang Presiden Republik Indonesia itu diminta hadir dalam acara besar negara lain guna untuk menyampaikan pidato tentang bagaimana cara mewujudkan perdamaian dunia. Tidak lupa dengan Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Saat ini beliau sedang memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Karena berdasarkan ideologi bangsa Indonesia, Indonesia merupakan negara yang menolak keras akan terjadinya penjajahan di atas dunia. Berikut ini merupakan cuplikan aspirasi Ibu Retno terhadap penjajahan yang terjadi di atas tanah Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I'm standing here not only as the Foreign Minister of Indonesia, but also as a woman, a mother, and a grandmother. I plead, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart for justice and humanity. Mr. President, countless times have we stood in this hall to relieve the plight of our Palestinian brothers and sisters. Countless times have we asked the General Assembly for emergency session on the fate of the Palestinian people. Countless times have our hope been crushed due to narrow political interests. The world seems divided in different realities, as if there is a refusal to see the catastrophe in Gaza. The fact is, attacks and killings continue to take place. Yet, amid such a large number of victims, the Security Council failed to take decisive action. 2 days ago, we reminded the Security Council of their moral obligation to save the lives of innocent people. Bring humanity back in the Security Council, and humanity must come first.
Saat ini saya berada di New York City menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Gaza. Saya diundang oleh Presiden Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Brasil. Hadir pula sejumlah Menteri Luar Negeri antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Prancis, Malta, Aljazair, Belanda, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Afrika Selatan, Brazil, Palestina, Jerman, dan lain-lain. Di dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, saya mengingatkan tugas Dewan Keamanan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan, bukan memperpanjang perang atau bahkan memberikan dukungan bagi salah satu pihak untuk melanjutkan perang. Indonesia menyampaikan kembali kutukan terhadap serangan terhadap warga sipil di Gaza. Kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi pada saat pertemuan Dewan Keamanan PBB berlangsung. Indonesia terus melakukan upaya dengan berbagai pihak, antara lain melalui ASEAN, OKI, ASEAN GCC, dan D8 untuk mendapatkan dukungan bagi penghentian kekerasan dan fokus pada penanganan masalah kemanusiaan. 3 hal yang diminta Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB di dalam pertemuan hari ini di Markas Besar PBB, yaitu pertama, pentingnya kesatuan untuk terciptanya gencatan senjata. Saya tekankan menjadi tanggung jawab bersama untuk segera menghentikan kekerasan sebelum kemudian meningkat menjadi bencana bagi kawasan dan dunia. Yang kedua, pentingnya memprioritaskan akses kemanusiaan. Saya ingatkan lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar, dan Dewan Keamanan PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Hal ketiga, kembalikan rasa kemanusiaan ke dalam kerja Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendesak Dewan Keamanan untuk menggunakan powernya sehingga menjadi lebih manusiawi. Rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Saya ingatkan kita semua adalah manusia. Kita berhak untuk memiliki rumah. Oleh karena itu Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk mengadres situasi di Gaza dan mengadres akar masalahnya dan menjamin terciptanya two-state solution. Pernyataan saya di Dewan Keamanan PBB saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman. Perbedaan pendapat dan bahkan veto menghalangi kerja Dewan Keamanan PBB. Dengan situasi seperti ini, maka Indonesia termasuk salah satu negara yang mendorong isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat sidang Majelis Umum PBB yang akan bersidang pada Kamis 26 Oktober, di mana saya juga akan hadir. Rekan-rekan, di sela-sela pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini, saya juga melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri Luar Negeri antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Jerman, Malta, Aljazair, Yordania, Mesir, dan Palestina. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan Ibu Retno tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sekian dan terima kasih.